Tapi yang terjadi malah sebaliknya, beliau dihina, dicaci, maki, dan dilempari batu hingga tubuhnya berdarah. Saat itu malaikat Jibril datang menawarkan untuk menghancurkan penduduk Taif. Tapi apa jawaban Rasulullah? Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu ya. Dan di antara teman-teman yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar sirah. Siapa yang sudah rindu belajar sirah, teman-teman? Wah, keren. Kak Epi juga sama, teman-teman ya. Sudah rindu untuk belajar sirah. Teman-teman sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, agar lebih diberkahi, kita ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman solih dan solihah, hari ini materi sirahnya seputar dakwah Nabi ke kota Taif. Ada yang pernah menyimak sebelumnya materi ini, teman-teman? Wah, mungkin di antara teman-teman ada yang sudah pernah menyimak. Ada juga di antara teman-teman yang belum ya menyimak atau mendengarkan materi ini. Oke, teman-teman salih dan salihah, sebelum kita sama-sama menyimak materinya, Kak Epi informasikan terlebih dahulu agar teman-teman mengamalkan adab menuntut ilmunya agar teman-teman mendapatkan ridho dan ilmu yang bermanfaat. Saat materinya berlangsung, Kak Epi harapkan teman-teman menyimak dengan penuh perhatian dan meluruskan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman sudah siap untuk menyimak materinya? Oke, kalau begitu kita tepuk fokus terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Silahkan teman-teman simak berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ke kota Taif pada tahun 10 kenabian atau akhir Mei 619. Taif terletak 100 km sebelah tenggara Mekah. Taif adalah kota pegunungan dengan ketinggian hampir 2000 meter di atas permukaan laut. Taif adalah kota dagang dengan hasil bumi dan perkebunan buah seperti anggur. Taif juga adalah kota yang masyarakatnya suka menyembah berhala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba mengalihkan dakwah langsung keluar kota Mekah bersama Zaid bin Harithah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke kota Taif. Tiba di kota itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui 3 orang pembesar kota dan menawarkan Islam kepada mereka. Di antaranya adalah Mas'ud, Abdul Yalail, dan Habib. Apa tanggapan mereka? Kata mereka, akan kusobek-sobek selubung Ka'bah untuk membuktikan bahwa demikian tidak percayanya aku padamu, ujar seseorang. Mendengar temannya bicara seperti itu, yang lain tersenyum, mengejek sambil berkata, apakah Tuhan tidak mendapatkan orang yang lebih baik daripadamu, hei? Setelah berkata begitu, mereka keluar dan berteriak kepada orang banyak, wahai penduduk Taif, lihat kedua orang ini.
Ia mencoba mengganti para berhala kita dengan satu Tuhan baru yang tidak terlihat. Para pemuda mulai datang bergerombol dengan wajah memerah karena murka. Orang ini rupanya berniat menipu dan membodohi kalian. Apa yang akan kalian perbuat terhadap dua orang ini? Usir dia! Usir dia! Hei, 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 jangan cuma diusir dong. Lempar dia dengan batu agar jerak dan tidak berani lagi membawa kegilaan di sini. Kemudian mulailah para pemuda melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu. Melihat hal itu, orang-orang kaya tidak ketinggalan. Mereka menyuruh budak-budaknya, "Hei, tunggu apa lagi kalian? Ambil batu dan lempar dia dengan batu. Sekaranglah saatnya kalian bersenang-senang. Ayo kita bersenang-senang." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid berlari di sepanjang jalan keluar kota Taif. Mereka diikuti hujan batu, disertai gemuruh caci maki dan cemooh gerombolan pemuda dan budak. Batu-batu terbang menghantam seluruh tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski sudah sedemikian rupa dilindungi Zaid, darah suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berceceran di sepanjang jalan. Setelah melihat Nabi disakiti oleh penduduk di Taif sampai berlumuran darah, malaikat penjaga gunung itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Apapun yang engkau perintahkan akan kulaksanakan, wahai Nabi Allah. Bila engkau sukai, akan kubenturkan gunung-gunung yang ada di sekitar kota ini, sehingga siapa saja yang tinggal di antaranya akan hancur binasa. Atau apapun hukuman yang engkau inginkan, silahkan meminta. Atas izin Allah aku akan melaksanakan," kata malaikat. Namun, tawaran dari malaikat itu ditolak Nabi dengan lembut. Kata Nabi, "Aku hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya saat ini mereka tidak menerima Islam, semoga kelak di antara keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kata Nabi saat menyampaikan penolakan tawaran dari malaikat. Nah, teman-teman, demikianlah materi sirah pada kesempatan kali ini berkaitan dengan dakwah Nabi di kota Taif. Sekarang Kak Evi mau tanya nih ke teman-teman. Setelah tadi teman-teman menyimak materi, apakah teman-teman mendapatkan ilmu? Tentunya mendapatkan. Kalau teman-teman mendapatkan, kira-kira hikmah atau pelajaran yang kalian bisa ambil dari materi sirah kali ini kira-kira apa? Ada yang mau mengungkapkan? Silahkan nanti teman-teman ungkapkan melalui Telegram ataupun Instagram ataupun saat sapa siang. Nah, teman-teman solih dan solihah, dari materi sirah kali ini kita belajar banyak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari Zaid bin Harithah. Pertama, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita belajar bahwa berdakwah itu banyak sekali rintangannya. Sekalipun banyak sekali rintangannya, maka kita harus tetap maju. Tidak boleh mundur, karena ada Allah yang maha melindungi. Kemudian ketika banyak sekali orang yang mencaci, orang yang memaki,
bahkan melukai kita saat berdakwah, maka kita pun harus membalas, teman-teman. Tapi membalasnya dengan cara yang baik, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Mendoakan agar orang yang menyakiti kita mendapatkan hidayah dan ada dalam ketakwaan. Nah, kita pun belajar dari Zaid bin Harithah. Kita harus senantiasa memberikan pertolongan begitu, baik melalui tenaga, melalui pikiran, ataupun harta demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaid bin Harithah pun sama, teman-teman ya, membantu dakwah Nabi dengan tenaganya, dengan fisiknya, agar apa? Agar agama Allah tetap tegak. Maka mudah-mudahan teman-teman dalam berdakwah senantiasa diberikan kesabaran, senantiasa diberikan kekuatan, dan tentunya tidak menyerah menghadapi rintangan ataupun hadangan yang ada di hadapan berkaitan dengan berdakwah. Demikian teman-teman untuk kegiatan Siroh pada kesempatan kali ini. Terakhir, jangan lupa teman-teman kerjakan beberapa latihan soal yang terdapat dalam worksheet yang sudah KEP sediakan. Insya Allah nanti saat sapa siang KEP akan cek ya pekerjaan atau tugas yang sudah KEP sediakan. Terima kasih teman-teman atas kebersamaannya. Sampai bertemu di kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.